Selamat pagi anak-anak. Apa kabarnya hari ini? Baik. Kita belajar hari ini tentang jenis-jenis usaha ekonomi di bagian masyarakat. Pembelajaran ini di subtema 3, pembelajaran ketiga, muatan IPS. Baik, sebelum kita memulai pembelajaran kita pada pagi hari ini, kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Selesai. Baik, sebelum kita mulai, Bapak presensi dulu. Ya, hadir semua ya. Baik, tujuan pembelajaran kita hari ini adalah dengan membaca teks, siswa mampu menjelaskan informasi terkait dengan pertanyaan apa, di mana, bagaimana, dan mengapa. Terus, dengan membaca teks dan menyimak penjelasan guru, siswa dapat mengidentifikasi jenis usaha ekonomi yang dikelola sendiri. Terus yang ketiga, dengan membaca teks bacaan, menyimak penjelasan guru dan berdiskusi, siswa dapat menjelaskan cara menghargai usaha ekonomi orang lain. Baik, di sini Bapak akan membagikan bahan ajar. Hari ini kita dengan menggunakan metode penugasan, tanya jawab, dan diskusi ceramah dengan teknik number head together atau NHT. Baik, di sini Bapak akan menjelaskan jenis-jenis usaha dalam bidang ekonomi. Ini dibedakan menjadi dua jenis. Yang pertama, jenis-jenis usaha perekonomian dalam masyarakat. Yang meliputi yang pertama, bidang pertanian. Kegiatan pertanian umumnya dilakukan di sawah. Contohnya di padi, jagung, dan di perkebunan. Kalau di perkebunan itu ada kebun teh, tembakau, karet, kopi, kelapa sawit, coklat, cengkeh. Terus yang kedua, peternakan. Peternakan ini merupakan usaha budidaya hewan. Hewan yang biasa dibudidayakan itu seperti sapi, kerbau, ayam, dan lain-lain. Yang ketiga, bidang industri. Di sini bidang industri ini berdasarkan jenis produk yang dihasilkan di bidang industri dibedakan menjadi dua. Yang pertama, industri barang. Industri barang merupakan usaha mengelola bahan mentah menjadi barang setengah jadi atau barang jadi. Jadi di sini seperti orang membuat pakaian, sepatu, mobil, motor, pupuk, obat-obatan. Terus yang kedua, industri jasa. Industri jasa merupakan kegiatan ekonomi dengan pelayanan yang diberikan berupa jasa. Jadi contohnya seperti jasa transportasi, seperti kita naik TJ, kereta, ojek. Jasa yang membantu proses industri, dan jasa langsung pada konsumen. Itu contohnya seperti asuransi, penjahit, dan pengacara. Kalau jasa proses
yang membantu proses produksi itu seperti bank, itu mereka membantu proses itu produksi. Terus yang kedua, yang keempat, bidang perdagangan. Yang pertama tadi pertanian, kedua peternakan, ketiga tadi industri, terus yang sekarang yang keempat bidang perdagangan. Bidang perdagangan merupakan kegiatan mengumpulkan atau menyalurkan barang-barang hasil produksi pada konsumen. Ada yang sudah tahu bidang perdagangan? Contohnya? Iya, benar. Seperti pasar, pertokoan, supermarket, dan ekspor impor. Yang kelima, bidang ekstraktif. Ini merupakan usaha yang memperoleh benda-benda yang tersedia di alam. Jadi ini contohnya seperti pertambangan dan penangkapan ikan. Yang kedua, yang pertama tadi jenis usaha perekonomian dalam masyarakat. Yang sekarang kedua, jenis usaha yang dikelola sendiri atau dan kelompok. Jenis usaha ini terdiri dari dua. Yang pertama, usaha perseorangan. Usaha perseorangan adalah kegiatan yang diusahakan, dimiliki, dan dipimpin oleh seseorang. Jadi di sini contohnya seperti perusahaan sepatu yang Ciwaduyut di Bandung dan industri kulit di Sukareng, Garut. Ada yang tahu? Ya, itu. Terus yang kedua, usaha kelompok. Usaha kelompok merupakan usaha gabungan antara beberapa orang. Usaha kelompok terbagi menjadi empat. Yang pertama, persatuan firma atau VA. Firma adalah perkumpulan dua orang lebih untuk mendirikan suatu perusahaan di mana semua orang terlibat aktif dalam perusahaan tersebut. Contohnya perusahaan konveksi dan percetakan sablon. Ada yang tahu percetakan sablon? Pencetakan sablon itu kan banyak orang ya yang membuat mencetak baju, gambar dari baju itu membutuhkan banyak orang. Terus yang kedua, pembuatan komanditer atau CV, yaitu persetujuan antara dua orang atau lebih untuk mendirikan suatu perusahaan, terdiri atas sekutu pasif dan sekutu aktif. Contoh usaha di bidang bangunan gedung. Jadi contohnya itu usaha di bidang bangunan atau gedung, kayak kerja bangunan gitu ya. Terus yang ketiga, perseroan terbatas atau PT. Perseroan terbatas, persekutuan dua orang atau lebih untuk mendirikan perusahaan yang modalnya diperoleh dari penjualan saham. Contohnya ada PT Kalba Farma, banyak kan PT-PT di luar sana di masyarakat, ada PT-PT banyak. Yang keempat, koperasi. Koperasi ini badan usaha yang beranggotakan
perseorangan atau badan hukum yang kegiatannya berdasarkan atas asas kekeluargaan. Dibedakan menjadi koperasi produktif, konsumsi, simpan pinjam, dan jasa. Ada yang pernah dengar koperasi produksi, konsumsi, simpan pinjam, atau jasa? Iya, benar. Jadi di masyarakat, di daerah juga ada kok produksi koperasi simpan pinjam, koperasi jasa, konsumsi, produksi, ada. Terus yang berikut kita akan membahas tentang cara menghargai setiap orang dalam berusaha. Caranya, yang pertama, memberi kesempatan orang lain untuk melakukan usaha. Jadi kita memberikan kesempatan kepada orang yang melakukan usaha. Terus yang kedua, mengakui dengan jujur tentang hasil usaha yang telah dilakukan. Yang ketiga, memberi motivasi untuk memperbaiki dan mengembangkan usaha. Terus baik, dan Bapak sekarang akan membagi kelompok. Jadi di sini Bapak sudah menyiapkan ini ikat kepala. Di setiap ikat kepala ini ada nomor. Jadi setiap kelompok nanti memiliki ikat kepala dan nomor yang berbeda-beda setiap kelompok. Nanti mau bagi. Baik, sudah dibagi kelompok semua. Sekarang setiap siswa membuka bahan ajar yang Bapak berikan tadi. Buka di halaman 45. Di halaman 5 di situ ada teks. Setiap kelompok diwajibkan membaca teks tersebut. Silakan dibaca. Nanti Bapak akan memberikan pertanyaan dan setiap kelompok akan menjawab pertanyaan tersebut. Sudah? Oke, baik, sudah dibaca semua. Dan di bawah itu ada pertanyaan. Sebutkan contoh jenis usaha masyarakat yang ada di sekitar. Kedua, tuliskan jenis usaha seperti di lingkungan sekitarmu. Apakah masih ada jenis usaha lain dari yang Bapak jelaskan tadi? Baik, yang kelompok 1 silakan maju perwakilan untuk mempresentasikan. Baik, kelompok 1 sudah menyampaikan hasil diskusi mereka tentang nomor 1. Terus kelompok 2 silakan perwakilan, atau bisa Bapak panggil lewat nomor juga bisa. Baik, silakan. Baik, kelompok 2 juga sudah menjelaskan tentang hasil diskusi mereka. Baik, jadi di sini contoh jenis usaha masyarakat itu tadi Bapak jelaskan ada berapa, masih ingat? Iya, ada 5. Yang pertama bidang pertanian, yang kedua peternakan, terus yang ketiga bidang industri, terus yang keempat bidang perdagangan, dan kelima bidang ekstraktif.
menjelaskan jenis-jenis usaha seperti di lingkungan sekitar. Di lingkungan sekitar tadi kelompok 2 menjelaskan itu benar, dan tidak ada jenis usaha lain yang di lingkungan sekitar usahanya juga sama seperti yang Bapak sampaikan tadi ya. Ada PT, ada pasar tadi, ada koperasi tadi ya. Baik, cukup sekian pertemuan kita pada hari ini. Minggu depan kita akan bertemu kembali. Sebelum kita mengakhiri pelajaran kita pagi hari ini, kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Doa dimulai. Sudah selesai. Baik, terima kasih untuk semuanya. Bapak tutup. Selamat pagi semuanya.